menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI melayangkan protes terhadap kenaikan pajak 40% bagi usaha hiburan. Kenaikan pajak tersebut diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 55 berisikan jenis usaha yang masuk dalam jasa hiburan. Sedangkan Pasal 58 Ayat 2 memuat kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu, paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Kenaikan pajak tersebut diperuntukkan bagi jenis usaha hiburan yang meliputi diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdhani mengatakan protes yang dilakukan GIPI yakni melalui uji materi terhadap kedua pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Rencananya permohonan uji materi akan dilakukan pada bulan ini. Sebelumnya uji materi terhadap pasal yang sama sudah didaftarkan oleh sejumlah asosiasi spa pada 5 Januari 2024. Haryadi pun menyambut baik upaya yang dilakukan asosiasi spa dalam merespon kenaikan pajak yang tidak masuk akal ini. Haryadi yang juga sebagai Ketua Umum PHRI menyebut kenaikan 40% sangat memberatkan. Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka dipastikan akan banyak usaha hiburan yang berguguran. Kebanyakan pelaku usaha hiburan merupakan pelaku usaha menengah ke bawah yang sulit untuk bertahan jika ada kebijakan yang merugikan. Selain itu, usaha hiburan merupakan salah satu usaha yang memiliki kontribusi besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Haryadi menilai kebijakan ini tidak mencerminkan aturan yang sehat. Justru akan muncul ketidakpatuhan bagi pelaku usaha. Seharusnya aturan yang dibuat merupakan aturan yang tidak merugikan sehingga dapat dijalani dan dipatuhi. Haryadi justru bertanya apakah kenaikan pajak ini untuk mematikan industri hiburan secara pelan-pelan. Pasalnya tidak ada satupun pelaku usaha hiburan maupun asosiasi yang menaungi industri hiburan diajak untuk membahas kebijakan ini. Pajak itu betul-betul di luar daripada norma ya, norma yang selama ini terjadi di lapangan. Artinya kalau dia naik begitu 40%, berarti dia itu mau jual berapa gitu kan? Mau jual jasa itu berapa? Nah, di lain pihak dari sisi pasarnya sendiri belum tentu mau membayar lebih mahal gitu. Tadi kan saya bilang bahwa konsumennya pun juga bukan konsumen yang dianggap mempunyai daya beli tinggi gitu loh. Begitu ini naik ya otomatis mereka ya ngapain juga mereka harus belanja seperti itu. Gitu. Jadi dampaknya dalam waktu dekat ya akan banyak yang berguguran gitu, akan banyak yang tidak mampu bersaing. Itu pertama. Kedua, akan menyuburkan justru ketidakpatuhan gitu karena merasa biasanya kan kalau usaha-usaha yang relatif ya Mbak ya, relatif mereka tidak terlalu kuat modalnya ya kalau mereka nggak bisa mengikuti ya mereka akan tidak mematuhi gitu, akan membangkang kan gitu. Nah, ini juga kan nggak bagus juga. Masa negara bikin aturan terus masyarakatnya sendiri rakyatnya nggak mau patuh gitu kan. Ini kan jadi salah juga nantinya. Nah, ini jadi kita harus mengantisipasi itu semua. Sektor ini, sektor jasa hiburan tidak ada yang diajak bicara Mbak. Jadi saya sudah mengkonfirmasi ke seluruh asosiasi yang ada di dalam gabungan industri pariwisata Indonesia dan mereka mengkonfirmasi bahwa mereka belum pernah diajak bicara tentang hal ini. Dan kami juga menduga naskah akademiknya juga tidak matang ya. Karena tadi saya bilang kalau naskah akademiknya itu dibuat dengan matang, tidak mungkin tarifnya sebegitu besar gitu loh. Karena itu udah ketahuan apa yang menjadi target siapa kan gitu ya, target pengenaan pajak. Jadi kalau tarif seperti itu tingginya Mbak, maka sebetulnya bisa dikategorikan bahwa tarif yang tinggi itu adalah untuk memang dalam rangka menghambat pertumbuhan sektor tertentu itu gitu ya, dalam ini sektor jasa hiburan. Nah, pertanyaannya apa betul bahwa sektor jasa hiburan ini memang akan dihambat? Ya, mungkin ini saya ambil ekstrim contohnya di Afghanistan. Di Afghanistan itu memang pemerintah Afghanistan itu memang tidak memperbolehkan hiburan kan gitu ya, jasa hiburan memang sama sekali nggak boleh gitu. Nah, apakah kita akan mengarah begitu dengan cara menaikkan tarif? Nah, ini kalau seperti itu kan tentu ceritanya beda lagi nih gitu loh. Kalau memang negara menganggap bahwa sektor jasa hiburan ini dianggap sektor yang memang harus dimatikan atau harus dihambat pertumbuhannya. Haryadi meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menarik kenaikan pajak 40% selama uji materi ini masih berjalan di MK. Tim Eljon Media melaporkan.